Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diresmikannya perpindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara, menjadikan Kabupaten Tabalong berperan sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota. Salah satu sektor yang berpengaruh ialah sektor ketahanan pangan, karena tentunya meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah akan membuat kebutuhan pangan meningkat. Apa kabar pemirsa program Dialog? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Nova Arianti. Akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan. Tema dialog kali ini ialah ketahanan pangan sambut ibu kota negara. Di studio kali ini telah hadir 2 orang narasumber kita. Yang pertama ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Ada Bapak Insinyur Haji Muhammad Mugni MM. Apa kabar Bapak? Selamat datang di Dialog Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Alhamdulillah Pak ya. Pemirsa, selain itu juga ada Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Tabalong periode 2021-2026, yakni Bapak Sabar Susilo. Assalamualaikum Pak, di Dialog apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah Pak ya. Saya akan memulai pertanyaan terlebih dahulu kepada Pak Mugni. Bapak sebagai daerah penyangga ibu kota baru nantinya, apa-apa saja yang menjadi program Dinas Ketahanan Pangan serta dinas terkait menghadapi hal tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Dengan diundang-undangkannya ibu kota negara baru di Kabupaten Pasir Penajam Utara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa itu akan menjadi bagian yang sangat positif bagi Kabupaten Tabalong sebagai kabupaten yang terdekat dengan ibu kota negara baru dan juga sebagai nanti penyangga dalam rangka penyediaan bahan pangan pada khususnya baik untuk daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan maupun daerah Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru. Lalu program seperti apa yang sudah disiapkan ini Pak? Baik, sebagaimana yang telah ditetapkan Bapak Bupati yang baru lalu bahwa Kabupaten Tabalong telah mempersiapkan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Tanaman Pangan Hortikultura sebagai suatu hal dan suatu kewajiban bagi Kabupaten Tabalong untuk menyediakan ketahanan pangan itu, yaitu dalam rangka ketersediaan bahan pangan. Salah satunya adalah memberdayakan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tabalong untuk diusahakan semaksimal mungkin oleh sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tabalong dalam rangka mencapai produksi yang setinggi-tingginya. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan target Pemkab Tabalong sendiri Pak sebagai daerah penyangga ibu kota negara ke depan ini, khususnya terkait pertanian dan ketahanan pangan ini Pak? Baik, kalau kita berbicara dengan ketahanan pangan tentunya tidak terlepas dari produksi beras. Di Kabupaten Tabalong itu sudah ada luas lahan tanam itu sebesar 18.950 hektar, yaitu terdiri dari 15.511 itu adalah lahan sawah dari tada hujan, irigasi, kemudian lebak, kemudian sekitar 3.500 itu adalah lahan ladang kering yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong. Nah, itu akan kita usahakan semaksimal mungkin, kemudian didukung oleh sumber daya manusia dari KTNA, kemudian penyuluh, dan sekarang pemerintah juga telah menggalakkan kegiatan bagi pemuda tani, apa yang disebut sekarang adalah petani milenial. Nah, itu petani milenial sekarang kita sudah siapkan ke depan itu hampir nanti 200 orang, dan sampai sekarang sudah 60 orang yang sudah kita latih keterampilannya untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian, baik saja tanaman pangan maupun hortikultura dan buah-buahan.
Oke, artinya pemerintah Tabalong sendiri sudah mempersiapkan hal tersebut begitu Pak ya untuk menunjang Kabupaten Tabalong sebagai penyangga ibu kota negara begitu Pak. Lalu apa-apa saja faktor penunjang itu Pak untuk merealisasikan ketahanan pangan? Baik, faktor yang menunjang yang pertama adalah sumber daya alam tadi, ya 18.950 hektar. Kemudian juga jumlah kelompok tani sebesar 830 kelompok tani. Kemudian juga penyuluh pertanian ada 64 orang dan didukung juga Balai Penyuluh Pertanian sebanyak 8 buah yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabalong. Nah, kemudian juga dukungan lain adalah alat mesin pertanian. Ya, kita sudah mempunyai banyak alat mesin pertanian dari hasil pengadaan, yaitu adalah Eksa itu sebanyak 4 buah, kemudian traktor roda 4 itu ada 6 buah, traktor roda 2 dengan pajak itu 483 buah, kemudian traktor roda 2 rotari 21 buah, kemudian juga power thresher dan lain-lainnya sangat banyak sudah diadakan di Kabupaten Tabalong ini. Mudah-mudahan dengan alat itu segala potensi sumber daya alam bisa dilaksanakan dan dikerjakan dengan baik. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Susilo. Pak, bagaimana organisasi kontak tani nelayan andalan atau KTNA Tabalong menyikapi perpindahan ibu kota negara ke depan ini, Pak? Ya, terima kasih. Adapun KTNA Kabupaten Tabalong sebagai mitra pemerintah Kabupaten Tabalong sendiri, ketika dicanangkannya IKN ibu kota negara kita di Penajam Pasir Utara, pertama ini saya rasa merupakan berkah tersendiri bagi kita, terutama sangat berpengaruh terhadap nantinya kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di Kabupaten Tabalong, karena kita tahu bahwa Kabupaten Tabalong nanti merupakan suatu penyangga ibu kota, terutama penyangga pangan. Nah, untuk itu mudah-mudahan harapan kami ini kita benar-benar fokus Tabalong menjadi salah satu penyangga, sehingga kadang lagi terjadinya adanya IKN di sana nanti tidak ada lagi orang yang beranggapan tempat membuang anak, tempat membuang kuntilanak membuang anak gitu. Jadi harapan kita benar-benar Kalimantan, alhamdulillah saya sudah 44 tahun di Kalimantan dan ini hasil dari program transmigrasi 44 tahun yang lalu. Kami tahu betul bahwa Kalimantan ini sangat potensi. Jangan cuma ibu kota, ya gitu. Jadi insya Allah aja dengan adanya ibu kota di Penajam Pasir Utara, setidaknya akan mengangkat Kalimantan di mata dunia. Terima kasih. Baik, lalu rencana apa atau ada persiapan khususkah yang dilakukan oleh KTNA Pak dalam menyambut perpindahan ibu kota negara? Alhamdulillah rencana kami tentunya kami tuangkan dalam program-program yang ada di KTNA sendiri. Dan kami merasa bahwa sumber daya manusia, faktor ini tidak bisa diabaikan, karena untuk meningkatkan produksi itu bukan hanya faktor inovasi, sarana dan prasarana pertanian, cuma faktor sumber daya manusia ini merupakan faktor yang sangat penting, bahkan hampir menjadi faktor penentu 50% dari peningkatan produktivitas pertanian tersebut. Kemudian program KTNA, secara garis besar KTNA itu memang banyak program kerjanya, cuma secara garis besar dapat kami bagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ketika Kostra Tani itu Komando Strategis Pembangunan Pertanian yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian itu berada di BPP. Tentu kami harus juga menyikapi untuk penguatan kelembagaan kelompok tani yang ada di BPP tersebut. Kemudian juga penguatan organisasi kami KTNA di tingkat kecamatan hingga ke desa-desa.
Itu program yang pertama. Program yang kedua, tentunya kami akan sekali lagi membangun sumber daya manusia pertanian itu melalui petani-petani milenial. Karena kita tahu bahwasanya jumlah petani yang sudah berusia lanjut, bahkan ini ditambahi lagi dengan teman-teman kita pensiunan TNI, Polri, PNS dan sebagainya. Setelah usia lanjut, pensiun, mereka aktif di pertanian. Nah, untuk mengimbangi itu, kami akan terus mengenjot bagaimana menumbuhkan petani-petani milenial, sehingga jangan sampai nanti ketika petani-petani yang sudah uzur, yang sudah tua itu habis, kita tidak bisa memproduksi produk pertanian yang ada di Tabalong. Jadi salah satunya adalah menumbuhkan petani milenial. Kemudian program kami yang ketiga, tentunya kami sebagai mitra pemerintah akan senantiasa mendukung dan menyampaikan program-program pemerintah, baik itu tentang pertanian secara umum atau subbidang lain seperti peternakan, perkebunan, hortikultura, dan perikanan. Tentunya ini akan kami sampaikan ke kelompok tani sehingga apa yang menjadi program dari Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian. Oke, baik. Kemajuan sektor pertanian ini kan terus digalakkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyambut IKN begitu Pak ya. Nah, lalu ada juga salah satu program yang dilakukan ini kan menggalakkan petani milenial. Nah, apa tujuan program tersebut akan kita bahas setelah iklan berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Ya pemirsa, Anda masih di program Dialog, melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Mugni dan Bapak Sabar Susilo. Namun terlebih itu saya akan ke Bapak Mugni terlebih dulu mengenai bagaimana Pak kondisi ketahanan pangan Tabalong saat ini. Apakah terbilang cukup untuk masyarakat Tabalong sendiri Pak? Ya, alhamdulillah dari hasil kerja teman-teman baik penyuluh maupun KTNA selaku mitra dari pemerintah, hasil tanaman pangan khususnya padi di tahun 2021 itu mencapai 66.500 ton beras. Jadi beras sudah. Dan kalau dihitung dari keperluan beras pada konsumsi penduduk itu sebesar 21.600 ton. Nah, jadi dari hasil selisih itu kami mencatat di tahun 2021 tadi ada surplus sekitar 44.900 ton. Nah, ini memang menandakan bahwa Kabupaten Tabalong itu dalam segi penghasil beras sudah cukup memadai dan bisa diekspor ke daerah-daerah lain. Dan ini sudah berjalan sejak lama sekali bahwa beras kita itu banyak dikonsumsi oleh Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan ini merupakan hal yang baik bagi Tabalong dalam rangka penyediaan ketahanan pangan penduduk kita sendiri. Artinya sangat mencukupi, bahkan terjadi surplus begitu Pak ya. Ya. Nah, lalu apa komoditas unggulan yang telah dipasarkan keluar Kabupaten Tabalong Pak? Komoditas yang dipasarkan tadi selain beras ya, itu jelas. Kemudian juga sekarang adalah cabai rawit. Cabai rawit, kemudian juga cabai besar, juga tomat. Nah, ini salah satu penghasil yang bagus di bidang hortikultura, dan ini juga sudah berlangsung lama, makanya oleh pemerintah Kabupaten Tabalong telah didukung dengan dibangunnya pasar agribisnis yang ada di Kembang Kuning. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan para petani horti, juga dalam rangka memperlancar distribusi dalam penjualan ke luar daerah, baik ke Kalimantan Selatan sendiri yaitu Banjarmasin, maupun ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya, apalagi ke kota Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, ini mudah-mudahan memberi kontribusi terhadap tenaga kerja, kemudian nilai tambah para petani, sehingga pendapatan petani lebih meningkat dan lebih sejahtera.
Oke, baik. Saya ke Pak Sabar Susilo. Bapak, salah satu program KTN Tabalong sebagai mitra pemerintah yaitu menciptakan petani milenial. Nah, Pak, bisa dijelaskan program tersebut tujuannya apa, Pak? Ya, terima kasih. Salah satu memang program kita dari KTN Kabupaten Tabalong adalah menumbuhkan petani milenial. Petani milenial ini merupakan semacam kita tidak hanya membangun pertanian saja sebenarnya secara umum, tetapi juga membangun bangsa. Karena ketika petani-petani ini nanti berkurang, kita kehendaki ada petani-petani baru yang lebih fresh, yang lebih smart, lebih cerdas, kemudian dapat mengembangkan pertanian di Tabalong ini seefisien dan seefektif mungkin. Tujuan kami tahun ini seperti yang Bapak Kepala Dinas sampaikan tadi, KTN Tabalong berkomitmen untuk mencetak 200 petani milenial tahun ini, dan alhamdulillah di program kami juga KTNA akan mengembangkan lagi pusat pelatihan pertanian pedesaan. Di Tabalong ini baru ada satu pusat pelatihan pertanian pedesaan atau P4S, dan beberapa teman sudah mengusulkan di wilayah utara itu nanti ada satu lagi tumbuh P4S, tengah satu, dan selatan ada satu. Insya Allah tahun ini ada 4 P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Dan selama ini P4S hanya satu karena di situ satu-satunya, jadi kami baru bisa rata-rata 60 orang per tahun mengadakan pelatihan-pelatihan itu dengan dana swadaya. Pelatihan itu kami selenggarakan untuk memenuhi kebutuhan keterampilan bagi para petani-petani. Dan harapan ke depan kami lebih fokus bagaimana petani milenial ini kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka nanti bisa berkontribusi, baik nanti yang kita kehendaki mereka nanti akan mempunyai korporasi petani. Korporasi petani nanti insya Allah aja akan menjadi solusi bagi berkembangnya kendala-kendala pasca panen bagi petani-petani yang ada di Tabalong. Sejak kapan program petani milenial ini dijalankan, Pak? Apakah cuma tahun ini atau tahun sebelumnya sudah dijalankan, Pak? Tahun 2020 itu sudah beberapa kali kami adakan pelatihan untuk petani milenial, dan kemarin di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Gerbang Mas Desa Masingi 2 mengadakan pelatihan untuk para petani calon magang Jepang. Nah, itu anak-anak muda yang akan kita kirim ke Jepang. Di situ kita ajari bagaimana bertani modern, juga kita ajari bagaimana budaya dan bahasa Jepang. Nah, selama 15 hari atas binaan dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Balai Besar Binuang, sehingga kita harapkan nanti ini akan menggugah semangat minat para anak-anak muda di dalam menggerakkan lagi sektor pertanian. Tahun tadi sudah ada beberapa kali pelatihan. Saya itu nanti tahun depan bahkan sampai 2025 ini program sebagaimana apa yang disampaikan oleh Kepala BPSDMP Pusat, itu nanti tercipta 2,5 juta petani milenial di Indonesia. Jadi Tabalong ikut berkontribusi setidaknya 200 orang per tahun. Terima kasih. Oke, baik. Lalu ada upaya lain kayak Pak yang dilakukan oleh KTNA sendiri untuk menarik minat para petani milenial ini selain melakukan pelatihan tadi Pak ya, bahkan hingga ke luar negeri begitu? Jadi salah satunya tentunya untuk menarik minat petani-petani milenial itu dengan sarana dan prasarana yang lebih modern, lebih mendekati ke teknologi. Karena anak-anak muda sekarang ini mencoba hal-hal yang baru, sehingga kita juga sarana dan sarana itu jangan lagi pakai yang sangat manual. Nah, gitu. Jadi traktornya, kemudian termasuk teknologinya, termasuk ada semacam nanti kami kehendaki anak-anak muda ini tertarik ketika pertanian itu terbentuk secara digitalisasi. Nah, itu sehingga mereka untuk budidayanya mereka cukup di rumah belajarnya, teknik budidayanya cukup di rumah, kemudian aplikasinya dengan teknologi yang memadai, sarana dan prasarana. Jadi ketika
tidak lagi kesannya anak muda ini ketika ke sawah, ke Baruh, kesannya itu kotor, rigat dan sebagainya. Iya. Karena kita kendaki bertani itu menyenangkan. Bertani itu menyenangkan, kemudian bisa dilakukan oleh anak muda. Nah, tidak orang-orang tua saja yang terjun ke sawah. Tetapi itu untuk tanaman padi dan Tabalong. Alhamdulillah petani-petani muda kita, sektor peternakan, kemudian tanaman pangan yang lain, hari ini sudah ada komunitas porang di Tabalong, kemudian peternak kambing. Nah, luar biasa itu, mereka itu terdiri dari anak-anak muda, yang insya Allah itu nanti potensinya kita garap. Bahkan ada peternak ayam kampung unggul, KUB, itu anak-anak muda. Insya Allah nanti mereka kita sama-sama kita bina, sehingga dapat menggugah petani-petani muda lainnya. Demikian. Oke, artinya mengubah mindset para petani milenial begitu Pak ya, untuk menjadi pemuda yang ya bisa dikatakan tidak atau tidak enggan begitu untuk terjun langsung ke lapangan bercocok tanam seperti itu. Karena kan mungkin anak muda berpikirnya bahwa petani mungkin orang tua saja begitu ya. Ternyata kan dengan kemajuan teknologi informasi banyak pertanian yang mumpuni saat ini ya Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pemirsa, padi menjadi komoditas utama kebutuhan pangan masyarakat. Nah, lantas bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas padi yang dihasilkan? Jangan kemana-mana, jawabannya akan kita bahas setelah pariwara berikut ini, jadi tetaplah di Dialog. Ya pemirsa, Anda masih di program Dialog. Baik, saya langsung ke Pak Mugni terlebih dahulu. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di segmen sebelumnya bahwa produksi hasil padi di Tabalong ini kan sudah mencukupi kebutuhan Pak ya. Nah lalu adakah upaya pemerintah nih untuk lebih meningkatkan lagi produktivitas padi para petani Pak? Baik, dalam upaya pemerintah meningkatkan produksi padi khususnya itu memang selalu ada. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa padi itu merupakan kebutuhan khusus bagi masyarakat Tabalong. Upaya-upaya kita dalam meningkatkan adalah yang pertama kita akan meningkatkan sumber daya manusia, baik dari aparat pemerintah yaitu penyuluh, kemudian di tingkat lapangan juga nanti kita akan meningkatkan keterampilan para petani, baik petani KTNA maupun para petani milenial tadi. Nah kemudian juga para petani nanti akan kita suguhkan dengan berbagai macam bagaimana cara mengolah pupuk secara mandiri. Nah kita berharap bahwa karena di dalam visi Pak Bupati 2019-2024 adalah yang lebih agamis, sejahtera dan lebih mandiri. Nah mudah-mudahan kita ke depan akan mencapai mandiri itu. Karena selama ini bahwa ketergantungan petani terhadap pupuk itu sangat konek sekali, dan setahun demi setahun bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi itu selalu dikurangi. Nah ini suatu tantangan bagi kita bahwa petani harus mandiri dengan membuat pupuk organik sendiri. Tuh. Kemudian juga kita berupaya bahwa peningkatan jumlah tanam. Nah mudah-mudahan dengan lahan yang ada seperti sawah, tada hujan, sawah irigasi, dan sawah lebak, juga ladang, kita ke depan akan kerjasama dengan instansi perkebunan. Di mana di sektor perkebunan itu ada program Supradin, yaitu menyisihkan gawangan untuk tanaman lain. Nah luas perkebunan kalau kita lihat 60.000 hektar, kalau kita ambil 10% sampai 15%, berarti ada antara 6.000 sampai 10.000 hektar lahan areal perkebunan yang bisa ditanami tanaman pangan, yaitu padi. Setidaknya adalah padi ladang, padi gunung, yang di Tabalong ini sangat terkenal, yaitu dengan jenis sabuyung dan maias. Dan itu digemari oleh masyarakat karena padi sabuyung dan maias ini merupakan padi organik yang sangat bagus dikonsumsi bagi masyarakat kita untuk menjaga kesehatan. Nah itu kita harapkan upaya-upaya. Kemudian juga ke depan kita berharap bahwa
dengan luas potensi yang ada, kita usahakan intensifikasi, yaitu dengan berbagai pola, baik nanti pemakaian pupuk tadi yang tepat waktu, kemudian pengolahan tanah yang memang benar-benar, dan kita berharap nanti ada suatu saat satu kali olah tanam tapi bisa untuk ditanam beberapa kali. Nah, ini akan menghemat. Nah, kemudian juga nanti dalam paritas juga kita akan harus menemukan yang sekarang para petani itu bisa mencapai produksi padinya antara 6 sampai 8 ton. Kita berharap tahun depan bisa mencapai minimal 10 ton per hektar, bahkan kalau bisa lebih. Nah, ini teknologi seperti ini harus kita kejar, kita pelajari, karena bahwa sebagai tantangan kita, jumlah penduduk yang semakin banyak tentunya memerlukan ketersediaan pangan. Di sisi lain, lahan pangan sendiri tambah sempit oleh karena kegiatan pembangunan. Nah, tentu ini suatu tantangan. Kemudian juga ke depan kita berharap bahwa selain memproduksi bahan mentah berupa padi atau sayuran, kita akan beralih kepada pengolahan dan pemasaran. Karena kita ketahui bahwa dari pekerjaan pengolahan itu akan meningkatkan nilai tambah, namun juga menciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya dulu kita memproduksi tomat umpamanya, dijual dengan berupa gelondongan tomat segar. Nah, ke depan kita tidak lagi menjual tomat segar itu. Nanti kita akan buat seperti saus tomat, saus sambal begitu. Nah, tentunya ini akan meningkatkan nilai tambah. Itu yang kita harapkan ke depan. Berarti ke depannya sudah dipikirkan dengan matang begitu, Pak, ya, apa yang akan dilakukan? Ya, benar. Apalagi kan kita akan dekat dengan ibu kota negara baru. Dan juga sudah jelas bahwa di daerah Tabalong ini ada 7.000 hektar yang direncanakan oleh pemerintah pusat menjadi kawasan industri. Nah, mudah-mudahan industri itu, salah satunya adalah industri pengolahan pangan, itu akan ada di daerah Tabalong. Itu harapan kita ke depan. Kalau untuk mengenai lahan pertanian sendiri, adakah rencana untuk membuka lahan pertanian baru, Pak? Kalau kita lihat dari potensi yang ada, lahan pertanian tak ada hujan, kemudian irigasi, kemudian lebak, kelihatannya sudah maksimal yang kita kerjakan. Tapi kita nanti berharap dengan pola supradin yang ada di perkebunan, artinya dengan jarak tanam 2x3, kemudian 18 meter. Nah, yang 18 meter itu bisa kita tanami dengan tanaman padi gogo, padi gunung atau padi ladang. Nah, itulah salah satu upaya untuk meningkatkan luas tanam khususnya padi di Kabupaten Tabalong. Oke. Kalau untuk lokasinya sendiri, di wilayah mana, Pak, menjadi fokus pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menerapkan sistem tersebut? Kalau kita lihat program Supradin, karena itu adalah sistem usaha perkebunan rakyat dengan diversifikasi dan terintegrasi. Nah, tentunya kalau kita melihat potensi perkebunan ini berkembangnya adalah Tabalong wilayah tengah sampai ke utara. Nah, ini kita harapkan, dan nanti juga hasil dari tanaman padi dari Pulau Supradin itu, jeraminya nanti akan kita upayakan, kita fermentasi sebagai bahan pakan ternak. Nah, mudah-mudahan kita sudah ada berkonsultasi dan membaca sebuah literatur bahwa pakan ternak bisa dibuat dari fermentasi jerami padi, dan bahkan oleh para peneliti itu dengan sapi itu mengonsumsi jerami padi bisa meningkatkan nilai berat daging minimal 2 kilo per ekor 2 kilogram per ekor per hari. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu tantangan bagi kita, bagi para petani dan para penyuluh untuk meningkatkan produksi dari padi, kemudian ternak juga, kemudian hortikultura dalam rangka penyediaan ketahanan pangan Kabupaten Tabalong dan wilayah sekitarnya.
Oh, ternyata Gitu. banyak sekali manfaatnya Pak ya, Ya. begitu. Tidak hanya padinya yang bisa dimanfaatkan, namun juga jeraminya sendiri tadi seperti yang Bapak jelaskan. Baik, saya ke Pak Susilo. Bapak, apa-apa saja kendala yang biasanya ditemui para petani Tabalong Pak, khususnya terkait komoditas tanaman padi Pak? Ya, terima kasih. Kalau ditanyakan kendala bagi para petani padi, itu sebenarnya kendala klasik dari dulu itu saja. Kalau masalah budidaya, teknis budidaya saya rasa relatif bisa diatasi. Karena di situ ada penyuluh swadaya, penyuluh lapangan, PPL senantiasa membantu petani dari segi teknis. Cuma kejadian yang terjadi, keadaan kita biasanya di tanaman padi ini kendala utamanya adalah pasca panen. Ketika musim panen itu rata-rata harga itu turun, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh para petani sangat sedikit. Ketika musim panen harga turun, cuma nanti ketika di luar musim panen, nah harga naik kembali. Itu biasanya kendala. Kalau masalah teknis, insya Allah dengan adanya penyuluh yang ada bergerak semuanya di Kabupaten Tabalong di 8 BPP, ini rata-rata sudah bisa mengatasi masalah baik itu OPT maupun teknis lainnya. Masalah pupuk memang kendala tersendiri karena selalu berkurang subsidinya. Tapi harapan kami petani-petani sekarang sudah cerdas bagaimana mengatasi nitrogen, kekurangan nitrogen itu, kekurangan urea. Jadi petani-petani sudah cerdas, sedikit demi sedikit akan berupaya ke pupuk-pupuk organik yang dibikin oleh petani-petani itu sendiri. Alhamdulillah ini banyak petani-petani yang sudah mengembangkan itu secara mandiri. Tapi ini tentu perlu ditularkan ke petani-petani lain. Sumber urea itu tadi seandainya dari urin atau kotoran sapi dan sebagainya itu di tengah dan utara. Nah di selatan sapi sangat sedikit. Nah ini mudah-mudahan orang-orang selatan itu bisa bekerja sama dengan yang di utara dan tengah. Sehingga harapan kami meskipun pupuk ini nanti subsidi dicabut sama sekali oleh pemerintah, petani akan tetap mandiri. Bahkan tidak hanya di urea saja, kalsium dan sebagainya, itu mudah-mudahan dengan bantuan dan dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan ini, petani-petani lebih maju dan lebih produktif. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, kami beberapa tahun yang lalu Pak, ada program penguatan usaha pangan masyarakat PUPM. Kemudian ada LDPM, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. Ini membeli gabah, baik itu kering giling ataupun gabah kering produksi, itu dengan harga di atas rata-rata. Para tengkulak memberi 5.000. Di sini kami lewat Gapoktan tentunya, itu membeli lebih mahal. Akhirnya apa? Tengkulak-tengkulak itu meskipun mereka kadang lebih tinggi, cuma hanya musiman, mereka sekali aja beli lebih tinggi. Petani lebih percaya kepada Gapoktan, LDPM tadi, sehingga mereka jual ke situ. LDPM kemudian mengolah menjadi beras dan kita jual dengan harga yang lebih murah. Sehingga kami LDPM ini punya margin yang sangat kecil sekali, hanya dapat upah pegawai aja. Nah itu, ini merupakan solusi bagi kami KTNA untuk mengatasi hal tersebut. Jangan sampai kita beli gabah mahal, kemudian jualnya juga mahal. Nah itu, jadi ini salah satu solusi dari KTNA, kita kembangkan lagi LDPM dan PUPM. Kalau dulu di 2015 ada PUAP Pak ya. Nah itu, jadi ini Alhamdulillah terus berkembang, ada beberapa Gapoktan yang dapat suntikan dana lagi untuk kegiatan-kegiatan ketahanan pangan tersebut. Oke, baik. Saya ke Pak Mugeni, menyikapi adanya masalah-masalah yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sabar Susilo tadi terkait yang dihadapi oleh para petani di lapangan, Pak. Kalau dari pemerintah sendiri bagaimana menyikapi permasalahan tersebut, Pak? Ya, alhamdulillah kita apa yang dikatakan Bapak Ketua KTNA Kabupaten Tabalong, masalah petani adalah ketika panen harga anjlok. Iya. Nah ini juga
kami juga berterima kasih kepada Bapak Bupati Tabalong dengan program Gerbang Emasnya, bahwa kemudian juga dengan Promdanya yang hadir di Tabalong, insya Allah itu akan sangat membantu para petani. Gerbang Emasnya adalah dalam rangka upaya mendapatkan modal usaha tani, sehingga tidak terikat dengan rentenir para ijon. Kemudian juga Promda insya Allah akan bisa mengendalikan harga padi ketika masa panen yang berlimpah itu. Dan Pak Bupati sudah memerintahkan kepada Perumda, artinya bahwa apabila para tengkolak yang datang dari luar membeli gabah 5.000, Perumda harus berani menaikkan Rp500. Nah, ini tentunya akan membantu para petani, sehingga harga yang dikhawatirkan anjlok pada saat panen raya itu bisa dikendalikan dengan baik. Nah, itu yang menjadi usaha dari pemerintah. Tentu saja ini merupakan kebijakan Bapak Bupati Tabalong. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan masyarakat juga merasakan manfaatnya. Itu yang kita harapkan. Baik, kalau mengenai pupuk bersubsidi tadi itu adanya pelatihan Pak ya? Ya, yang dilakukan. Kalau masalah pupuk bersubsidi, memang pemerintah pusat juga mengupayakan bahwa pupuk bersubsidi ini selalu dikurangi setiap tahun. Karena nilainya juga sangat banyak dan kita ketahui bahwa bahan pupuk itu adalah impor, sehingga memerlukan devisa yang cukup besar. Nah, tentunya ini bagi para pemerintah bersama KTNA, penyuluh dan petani milenial agar mari kita bersama memanfaatkan pupuk organik yang sudah teknologinya sudah dikuasai. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan kami berharap juga baik dari petani maupun kelompok petani milenial ada satu kelompok yang memang spesial untuk membuat pupuk organik itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa para petani ini maunya yang instan. Nah, artinya mau ada aja lah. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan bikin kelompok pembuat pupuk organik sehingga para petani akan mudah mendapatkan pupuk itu. Oke, baik. Pak, kita akan break sejenak Pak ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Ya pemirsa, Anda masih di program Dialog. Nah, di segmen terakhir ini mungkin saya akan meminta closing statement dari Pak Mugni dan Pak Sabar Susilo. Namun terlebih dahulu ke Pak Mugni, mungkin ada harapan Bapak untuk kemajuan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan juga hortikultura di Tabalong. Silahkan Bapak. Baik, kami punya harapan bahwa mari kita duduk bersama, merangkulkan tangan bersama dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Tabalong. Kemudian mari kita tingkatkan sumber daya manusia dengan berbagai keterampilan. Mari kita memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk membuat pupuk sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian mari kita juga upayakan untuk menambah inovasi-inovasi sehingga hasil yang diperoleh dari hasil pertanian bukan saja dijual berupa gelondongan, umpamanya padi, jangan dijual padi, nanti bisa dijual berupa beras, kemudian disortir lagi menjadi ada beras premium, ada medium, kemudian juga selain beras juga bisa jadi tepung beras, itu di padi. Kemudian di hortikultura, tomat kita jangan lagi berjual berupa tomatnya, kemudian lomboknya nanti kita berupa olahan sehingga akan meningkatkan nilai tambah. Nah, kemudian juga dari segi modal, mari kita memanfaatkan fasilitas yang ada yang sudah didirikan oleh pemerintah, Gerbang Emas, kemudian juga Promda. Kita duduk bersama saling menggandeng untuk meningkatkan produksi, meningkatkan hasil olahan sehingga nilai tambah dari usaha tani itu sangat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu yang harapan kami. Baik, terima kasih Pak Sabar Susilo. Mungkin ada harapannya Pak untuk
para petani Tabalong ke depannya, Pak? Ya, terima kasih. Harapan kami yang pertama tentunya bukan hanya untuk para petani, juga untuk pemerintah. Yang pertama untuk pemerintah dulu, harapan kami satu, senantiasa libatkan kami petani sebagai subjek pembangunan, jangan lagi menjadi objek, kan gitu. Jadi subjek pembangunan baik nanti di proses perencanaan. Keinginan kami bagaimana KTNA kecamatan yang sudah ada di tempat kami itu senantiasa juga dilibatkan ketika ada musyawarah musrenbang di tingkat kecamatan, juga di desa-desa. Maka membangun Tabalong ini tidak bisa kita sendiri-sendiri, sektor per sektor, harus saling merangkul. Baik itu dinas ketahanan pangan sendiri, kemudian dinas lain, termasuk dinas DPMPD. Nah, kan bagaimana DPMPD ini, kepala desa yang ada se-Kabupaten Tabalong ini juga mempunyai giroh semangat yang sama untuk membangun desa melalui sektor pertanian. Karena sektor pertanian ini kita tahu bersama sebagai induknya, nah gitu. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi Tabalong ini tanpa pertambangan, saya rasa di pertanian ini nanti yang akan mengangkat. Nah itu, kemudian itu satu harapan kami pada pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Kemudian untuk petaninya harapan kami dengan momen ini perpindahan IKN, kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang banyak diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong, salah satunya tadi program pasar agribisnis yang ada di Kembang Kuning, benar-benar kita manfaatkan. Memang itu banyak kendala, baik dari pembeli maupun petani. Saya rasa petani itu begini, ketika mau membawa produknya ke pasar itu perlu armada. Nah, kemudian mereka kalau 3-4 karung bersepeda motor kada kawak. Cuma kalau sewa pick up rugi bulangan gitu, itu perlu kita carikan solusi bersama-sama. Kemudian tingkat pembeli mau datang ke situ ternyata barangnya kada lengkap karena petani masih tetap menjual barangnya itu di rumah. Lebih enak kalau pedagang datang ke kebun daripada harus mengantar sendiri ke pasar. Jadi ini tentu perlu adanya solusi. Kami mintakan nanti di tahun ini, insya Allah kami akan bikin korporasi petani. Korporasi petani itu nanti bisa menjembatani antara pembeli, bahkan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kontak tani nelayan andalan yang di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara untuk bagaimana juga menyerap program produksi hortikultura kita, sehingga tomat, cabai dan sebagainya itu kada bingung lagi menjual. Nah itu di tahun ini insya Allah kita bikin program adanya korporasi petani, kita gerakkan petani-petani milenial yang lebih energik. Itu. Jadi harapan kami petani Tabalong dengan momen ibu kota negara yang baru ini menjadi lebih sejahtera, lebih mandiri, lebih agamis bagaimana misi dan visi Bapak Bupati. Karena sekali lagi teknologi pertanian itu senantiasa kita bisa adopsi dari mana saja. Bisa kita tiru teknologi, tetapi sekali lagi itu garis yang dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, untuk tingkat kesejahteraan. Makanya nanti legi agamis ini nanti jangan hanya nanti kalau kita sejahtera ini karena usaha kita. Nah, semata-mata ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk itu bagaimana Kabupaten Tabalong ini juga semakin agamis, semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu harapan kami dari Ketua KTNA Kabupaten Tabalong. Pertama, jadikan kami para petani ini sebagai subjek pembangunan. Nah, libatkan kami dalam perencanaan maupun kegiatan-kegiatan lain. Demikian, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Sebenarnya ini banyak yang ingin kami sampaikan. Tentunya mungkin nanti lewat Bapak Kadis, lewat kita jalur-jalur hubungan lainnya. Semoga pertanian, harapan kami pertanian yang ada di Tabalong ini benar-benar maju. Terus terang aja kita iri ketika ada kabupaten lain yang lebih maju daripada kita. Nah, gitu. Kita sangat iri kalau mereka maju, tapi kita nggak bisa apa-apa.
Demikian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Terima Bapak. kasih. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih lagi kepada Bapak Muhammad Mugni dan Bapak Sabar Susilo telah meluangkan waktunya di program Dialog. Ya, saya Novarianti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.